Ruh itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis dia. Lapisan terluarnya itulah kolbu. Lapisan berikutnya fuad. Berikutnya namanya lub. Berikut namanya sir. Barulah ruh. Medannya kolbu. Waduh, Masya Allah, medannya dahsyat sekali. Ini namanya medan nama. Disinilah al-asma'ul husna mesti ditanam. Inilah ilmunya Datuk Kelampaian. Inilah ilmunya Syekh Nafis Al-Banjari. Ini ilmunya di sini. Ini disebut fana dalam nama. Disebut juga tauhid nama Allah. Yang boleh ada cuma nama Allah, nggak boleh selain Allah ada di situ. Jadi kalau di bab ini haram selain nama Allah ada. Jadi Bapak ini silakan kerja, silakan bermewah-mewahan, tapi jangan masukkan kemewahan di sini. Nggak boleh sama sekali. Susah, hidup susah, jangan masukkan keluhan ke dalam kolbu. Nggak boleh. Cukup susah badan, cukup yang capek badan, kolbu nggak ada urusan. Kolbu hanya nama Allah. Maka kalau pengeluh nyebutnya Allah, Allah. Nah, fuad, fuad ini kolbu juga, tapi kolbunya kolbu. Jadi kolbu itu inti kita, intinya inti namanya fuad. Apa kerjaan fuad? Menentukan keputusan. Orang yang tegas berarti fuadnya tegas. Maka di sini ada namanya memandang sesuatu yang dia lihat Allah yang berbuat, berarti fuadnya sudah bagus. Maka kalau ada orang caci maki kita, kita jangan pandang itu makhluk. Anggap saja Allah lagi menegur. Jadi kalau kita dibilang ente anjing, iya, saya ini jiwanya lebih muhina daripada anjing. Gitu aja Pak, gak usah marah. Tasawuf suci, mending kita yang merasa hina di hadapan Allah. Jika orang sudah memandang segala sesuatu Allah yang berbuat, rambut Allah yang menumbuhkan, uban pun Allah yang atur. Udah mulai keriput Pak, Paman Birin udah mulai keriput ya? Bener ya? Kita panggil dia Paman Bandi. Udah mulai keriput belum? Dikit. Bagian tertentu belum katanya. Ngeri kali ya. Kayaknya ada maunya nih, kita lapor ke istrinya ya. Jadi kita nggak bisa menahan keriput datang. Ada yang bisa nahan? Nggak ada. Rambut saya banyak ubannya nih Pak. Mungkin lebih banyak dari Paman Birin. Banyak uban saya. Nggak kelihatan aja karena mukanya masih kelihatan muda. Ngerasa muda. Ya? Iya, rambutnya aja nggak ada. Ya, ya. Soheh. Udah antumnya ceramah deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita sudah sadar, bagian terkecil dalam diri ini kita pun tidak kuasa. Apalagi ngurus alam semesta. Maka ujiannya para pemimpin yang ngurus negeri, dia ngerasa dia yang mimpin atau dia ngerasa dipimpin oleh Allah. Ujiannya paman itu. Ya. Itu ujian, itu berat itu. Apakah saya yang merasa menumbuhkan rambut, saya menguasai badan, atau saya dikuasai oleh Allah yang menumbuhkan semuanya di badan? Tinggal dilihat. Nah, kalau iya, dia sudah tenggelam dalam af'alnya Allah. Ya. Masuklah dia ke alam berikutnya. Habis lub, di sini ada sifat. Sifat-sifat Allah. Sifat Allah ini ada beragam. Ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Nah, ma'ani ada di sir, ma'nawiyah ada di lub. Beda-beda tipis. Lub itulah mulai wali-wali dulu selevel-level kutub. Sampai ke sir, inilah makomnya Abah Gurus, kumpul di sini. Lub dan sir ini. Jadi beliau kalau ngajar di situ duduknya. Kalau nggak lub, sir, kalau sir lub, udah begitu aja terus.
Kalau lebih banyak disir, maka akan banyak rahasia keluar, walaupun yang dibaca kitabnya sedikit. Itu berarti disir mainnya. Sir itu boleh diartikan library ruhani, perbendaharaan, perpustakaan ruh. Kan tadi ada tentara ruh. Wah, ini perpustakaannya di sini. Kalau orang sudah sampai di sir, geraknya gerak Allah, samanya sama Allah, basarnya basar Allah. Kalau dia memandang, ya memandang Allah, bukan dia yang mandang. Kalau kita mandang, tembus sampai ke alam sana. Itu kalau Allah yang mandang. Maka orang-orang sampai di sir dan loop ini, sifat dia sudah digantikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi hamba. Dengan apa mereka sampai ke situ? Maharnya cuma satu, rahmatullah. Jadi untuk menjadi kekasih Allah yang makomnya ada di loop dan sir, bukan dengan banyak wiridan, bukan dengan banyak ziarahan, mohon maaf, bukan. Tapi dengan banyak menebar rahmat Allah. Atau memegang adab-adab kepada Allah. Dua aja, rahmat Allah, adab kepada Allah.